Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada renungan singkat kali ini, saya akan membagikan satu tema, yaitu rahasia kesembuhan. Yang saya ambil dalam Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Orang-orang sebetulnya kecewa dengan murid Yesus, saudara. Dan itu didapati ketika ada seorang yang anaknya sakit ayan, kemudian dipikirnya murid-murid Yesus itu bisa mendoakan dan sembuh, saudara. Tetapi rupanya anak yang sakit ayan ini tidak sembuh, saudara. Lalu pada saat itu Yesus datang ke tempat itu, kemudian orang ini datang kepada Yesus dan menyembah, saudara. Ini ironis sekali, saudara. Orang yang mungkin secara dilihat dia punya karunia kesembuhan, tetapi ternyata diharapkan ada jawaban dari murid itu, ternyata tidak ada, saudara. Nah, yang menarik adalah anak muda ini dia sakit ayan, saudara. Kalau dalam dunia kesehatan, sakit ayan itu dikenal dengan epilepsi. Adalah satu sakit di mana munculnya adalah gejalanya berupa kejang yang dimulai dari karena di dalam otaknya itu ada satu gangguan, saudara, yang kemudian membuat dia kejang. Orang ayan ini biasanya kalau tidak tertolong bahaya sebetulnya, saudara. Tetapi dalam cerita ini, di dalam Matius 17 ini saya lihat bukan sakit ayan biasa, tetapi kerasukan setan, saudara. Kerasukan setan yang membuat kemudian anak itu menjadi ayan. Nah, lalu Tuhan Yesus kesal, saudara, karena orang ini datang kemudian berkata-kata seperti itu, menyaksikan bahwa murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya. Lalu Yesus mengatakan, menegur murid-muridnya dengan kata-kata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Jadi murid ini dikatakan tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Nah, setelah Yesus menegur murid itu, lalu kemudian Yesus memerintahkan bawa anak itu kemari, dan seketika itu Yesus menegur setan yang ada di dalam anak yang sakit ayan tadi, dan dikatakan anak itu pun sembuh seketika itu juga, saudara. Lalu ternyata peristiwa ini membuat muridnya bertanya-tanya, saudara. Apa sih yang membuat mereka tidak dapat mengusir setan itu? Lalu suatu kali kesempatan mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Lalu apa tanggapan Yesus, saudara? Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya." Ini sering kita dengar, saudara. Ini adalah inti dari ajaran firman Tuhan, yaitu
iman, saudara, kurang percaya. Nah, iman seperti apa yang bisa mengusir setan atau menyembuhkan seseorang, saudara? Dikatakan Yesus menggambarkan iman sebesar biji sesawi, saudara. Kalau kita pelajari dalam sejarahnya, kenapa Yesus memakai biji sesawi ini sebagai contoh orang yang kurang percaya atau punya iman yang sebesar biji sesawi? Biji sesawi ini ternyata satu biji yang paling kecil, saudara, dan bijinya itu kurang lebih diameternya kurang lebih 1 mili, dan ketika biji sesawi ini ditaburkan di tanah, dia dengan cepat akan bertumbuh, saudara. Ternyata dengan iman sebesar biji sesawi ini, dikatakan iman ini bisa memindahkan gunung. Iman yang sangat kecil, yang seperti tidak terlihat, saudara, tidak kelihatan mata, sebenarnya kecil sekali, saudara, seperti debu, saudara. Tetapi iman yang kecil seperti itulah yang dimaksudkan Yesus yang tidak dimiliki oleh murid-murid pada saat itu. Nah, ini yang membuat Yesus kesal, saudara, dengan murid-murid ini, saudara. Nah, yang menarik adalah biji sawi ini ternyata kalau kita pelajari itu dia berguna untuk kesehatan, saudara. Tidak hanya kesehatan tapi juga untuk kulit dan rambut, saudara. Ternyata biji sawi dipakai dan maknanya yang sesungguhnya benar-benar biji sawi itu bermanfaat untuk kesehatan. Dan dipakai untuk menggambarkan iman yang sebetulnya kecil saja itu bisa memindahkan gunung, saudara, dan menyembuhkan orang sakit, saudara. Luar biasa, saudara. Nah, kalau saya lihat lagi, saudara, kurang percaya di sini, itu artinya adalah kelemahan iman, saudara. Dari bahasa aslinya yaitu artinya kelemahan iman. Jadi iman sebesar biji sawi sebenarnya kecil, tapi bukan iman yang lemah. Muncul berupa satu iman yang kecil, itu sudah cukup untuk menyelesaikan atau menyembuhkan dari anak yang kerasukan setan ini, saudara. Sangat sederhana, tetapi kita harus pahami dan kita harus praktekkan, saudara. Kita harus cek hati kita ketika kita menghadapi satu masalah, ya. Ada orang datang kepada kita atau mungkin kita sendiri sakit. Kalau kita tidak punya iman sebesar biji sawi ini, maka kita tidak akan sembuh, saudara. Penyakit itu akan tetap sakit. Dan yang lebih mengerikan lagi, kita tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak ada kesaksian yang luar biasa, saudara, karena kita seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu kurang percaya. Mari kita sadari hal ini, dan kalau kita masih ada iman yang lemah, mari kita belajar dari renungan singkat hari ini untuk kita memiliki iman seperti biji sesawi ini, saudara, sehingga mujizat demi mujizat terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.